Kemarin Reza pada saat ngebimbing atau mendirect teman-teman itu, adik-adik kita yang tampil kemarin itu, tentunya butuh anggaran nggak sedikit. Dari mana? Sebuah prestasi telah diraih oleh seorang putra daerah asal Lampung, di mana telah mengikuti di beberapa kali ajang paduan suara tingkat dunia. Beberapa medali emas telah diraih. Hari ini hadir bersama kita Reza. Apa kabar Reza? Baik, Mas Bu. Alhamdulillah. Reza memperoleh medali emas sebanyak 2 kali kompetisi, masing-masing 2 medali emas. Betul ya? Tepatnya 3 kali kompetisi. 3 kali kompetisi. Dengan total 4 medali emas. Total 4 medali emas. Oke. Sebelum itu Reza, kami pengen tahu nih, sekilas tentang Reza seperti apa nih? Gimana nih? Ya. Bisa diceritakan? Sebetulnya saya adalah seorang seniman nih Mas Bu. Dan kebetulan memang saya berkarya di bidang musik. Dan berfokus di dunia industri dan pembinaan paduan suara. Gitu. Jadi saya selama ini memang berdedikasi untuk membina anak-anak dan masyarakat yang akan kita berikan pengetahuan lebih di bidang musik. Kita sukseskan mereka dan kita ajak mereka untuk membangun daerah dari kegiatan ini. Gitu. Jadi yang ikut kompetisi ini bukannya Reza secara talent, tetapi Reza yang mimpin kelompok ini, paduan suara ini. Kebetulan saya sebagai music directornya dan juga conductor dari komunitas ini. Komunitas ini. Oke, apa sih komunitas ini? Komunitas ini adalah Betik Music Studio. Betik Music Studio. Ya, di bawah naungan yayasan kita, Yayasan Betik Sasana Budaya Indonesia, Mas Bu. Oh gitu. Oke. Sekilas tentang Betik, bisa diceritain? Betik awal mulanya memang kita bergerak di DKI. Awal sebelum saya ke Lampung. Jakarta. Ya, DKI Jakarta. Jadi kebetulan saya punya angan-angan bagaimana kelebihan atau kemampuan saya di bidang musik ini bisa tersalurkan dengan baik. Yang pastinya dulu teman-teman saya dan teman-teman itu punya mimpi besar nih Mas Bu di bidang industri pertunjukan kebetulan. Jadi kita sepakat untuk mengadakan wadah ini, tujuannya untuk menampung para seniman yang suka di bidang musik untuk kita kembangkan dan kita pertunjukkan. Oke. Tapi apakah itu spesialisasinya ke paduan suara atau memang ada seluruh jenis musik atau aktivitas musik atau apa? Ya, jadi untuk program ini kita fokuskan untuk di bidang musik, khususnya paduan suara dan orkestra. Nah, untuk program yang sudah berjalan ini, Mas Puh, adalah paduan suara. Dan pertama kali program kita muncul ternyata adanya di Lampung. Ini luar biasa. Jadi Lampung provinsi pertama yang merespon kegiatan kita dan mau diajak untuk berkarya. Kira-kira gitu, Mas Puh. Mantap. Oke. Nah, itu tadi sekilas. Programnya tadi tolong lebih diperjelas programnya Betik itu sendiri seperti apa itu? Ya, jadi kita sebetulnya ada beberapa tahap nih, Mas Puh. Yang pertama kita ada pembinaan. Kebetulan, sebelum pembinaan kita ada audisi ya. Audisi. Rekrutmen. Setelah audisi kita pilih yang punya potensi, kita bina dengan baik, kemudian kita ajak untuk ke ruang pertunjukan kita. Ruang pertunjukan konser. Gitu. Baru kita tawarkan mereka ingin berkembang lebih jauh untuk kita ajak ke kompetisi tingkat internasional atau tingkat dunia. Semakin pede mereka, kita ajak ke dunia industri sesungguhnya. Industri pertunjukan. Kira-kira seperti itu. Dan program-program yang kita sudah jalankan di Lampung ada 2, yaitu Betik Youth Singers. Youth Singer, Yang kedua Betik Children's Choir. Untuk Youth Singers 3 medali emas, tabungannya sudah cukup baik dan nilainya semakin
setiap kompetisi semakin naik. Kemudian untuk yang pertama kali first time di children kita juga langsung dapat emas dengan poin yang cukup tinggi juga kemarin. Lampung juga. Lampung juga, anak-anak Lampung. Jadi oke. Terus kemudian prestasi tadi 3 untuk youth choir apa tadi? Batik Youth Singers. Batik Youth Ya, Singer. di kalangan remaja nih, Mas. Oh, itu yang youth Ya, ini. betul. Terus kemudian yang children Children. baru sekali untuk yang medali emas. Iya. Nah, kalau yang children udah berapa kali ikut kompetisinya? Yang pertama kali, ini first time mereka kompetisi dan langsung mendapatkan medali emas. Nah, kalau yang youth singer tadi itu? Youth Singers kita sudah berproses dari sejak 2020, awal bulan April. Pandemi itu ya? Pandemi. Luar biasa. Berkahnya pandemi. Oke, tentunya semua dari apa yang dikerjakan oleh Reza ini tentunya punya tujuan atau misi nih. Apa nih tujuannya dari petiknya? Tujuan kita yang lebih bermanfaat ke masyarakat, yang pastinya di bidang sosial kemanusiaan, bagaimana kita bisa merangkul mereka, bisa memberikan pemahaman bermusik yang baik ke mereka, sehingga mereka bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kaidah musik sesungguhnya. Oke. Dan yang kedua, kami ingin sekali membuka kacamata para adik-adik kita yang ada di Lampung, bagaimana bisa bergaul sesungguhnya di lingkungan paduan suara yang sangat luas ini, dan bisa mengambil manfaat di situ. Seperti itu, Mas. Oke. Saya mau kilas balik tentang kompetisi yang telah diadain. Itu kompetisi nasional atau dunia? Dunia bahkan itu ya? Internasional, Mas, yang pasti. Internasional. Nah, Internasional. kalau kompetisi internasional itu kan tidak semua perkumpulan atau masyarakat umum itu bisa mengakses kompetisi itu. Gimana ceritanya Reza bisa mengakses itu? Jadi kebetulan saya memang, Mas Puh, saya belajar di komunitas-komunitas sejak dulu. Tapi memang dulu Lampung belum pernah juga mengakses informasi yang seperti itu, ya. Betul. Jadi ketika saya bergabung di paduan suara yang cukup besar di tingkat nasional, saya justru banyak pengetahuan bahwa sejak dulu pendahulu kita memang sudah merintis kegiatan tersebut melalui kampus dan melalui jaringan-jaringan paduan suara tingkat daerah. Mereka membawa untuk misi pertukaran budaya dari kegiatan paduan suara. Nah, di situ saya ketemu di lingkungan di situ, informasi yang saya dapat, kemudian saya coba dalami, ternyata komunitas kita di Indonesia cukup banyak. Jadi saya semakin tertarik nih untuk membangun salah satunya kaderisasi di Provinsi Lampung. Terus sampai ketemu dengan kompetisi tingkat dunia itu? Sampai dengan tingkat dunia, kebetulan kita ada di dalam komunitas itu. Ekosistemnya sudah terbentuk. Oh, ekosistemnya sudah terbangun. Sudah ada di situ. Sehingga akses ke sana secara otomatis mendapatkan informasi. Luar biasa, seperti itu. Oh, begitu ya? Dan kita tidak ada sekat antara katakan satu dan lainnya. Bahkan sampai dengan artistiknya, kemudian para jurinya kita juga kenal akrab. Nah, jadi kegiatan. Apa tadi sekat itu, apa junior dan senioritas itu emang tidak ada? Tidak ada seni. Pure informasi. Oke. Jadi mereka memang membangun. Tujuan kompetisi itu sebenarnya membangun wawasan yang luas di bidang apa musik. itu nama kompetisinya yang tingkat dunia yang dimenangkan oleh Petik Youth Singer dan Children Choir atau apa itu? Kita baru tingkat society, yaitu yang diadakan oleh salah satu society di Indonesia, Putra Indonesia, yang membuat kompetisi itu dengan nama Bali International Choir Festival. Betul. Itu yang tingkat dunia tadi itu? Yes. Pesertanya dari mana aja kalau boleh tahu? Dari beberapa negara yang tersaring, karena kemarin pandemi ya, kita ikut di pandemi itu sudah di atas 20 negara. 20 negara? Ya, yang terakhir kita ikuti itu bersaing dengan 28 negara yang partisipasi. Yang kemarin seluruhnya virtual apa live? Untuk di masa pandemi kita memang lahir pada saat masa pandemi, Mas Bu. Jadi kita berkompetisi memang secara virtual. Tetapi virtual ada dua pemahaman, ada dua konsep, yaitu live performance dengan yang kita record. Yang kita tapping. Oke. Seperti itu. Tapi kita dua-duanya sudah pernah mencoba.
Yang live, benar-benar live? Live yang di kompetisi terakhir kemarin kita. Oke. Apakah pernah sampai kompetisi ke mancanegara begitu dan mendapatkan penghargaan, Reza? Untuk sementara belum, Lampung belum. Tapi keinginan saya selesai dari tujuan kita mengikuti nanti di bulan 6 di tahun 2023 ini. Sudah ada undangan? Sudah ada undangan. Jadi kita ikut di kategori champion. Ketika di situ sudah terpenuhi, saya target juga emas juga di sana. Kategorinya champion, bukan umum lagi? Bukan. Okay. Kita sudah masuk karena sudah apa tadi punya medali emas. Poin kita sudah. Poinnya skor kita sudah cukup. Oke. Dan luar biasa dari pembinaan yang cukup singkat melahirkan anak-anak yang luar biasa sehingga kita bisa cepat masuk ke tahap champion. Dan ini salah satu perhitungan juga untuk kita berlenggang ke panggung-panggung dunia yang lebih prestis. Oke. Program Reza untuk dalam waktu dekat ini apa nih? Mau ngikutin yang bulan Juni festival itu lagi, atau pengembangan di Lampung, atau bagaimana dengan petiknya? Justru yang kita kembalikan ke tadi, Mas Puh, poin yang di awal tadi, pembahasan kita di awal bahwa kegiatan kita antara satu dan lainnya itu sangat berkaitan. Jadi pembinaan tetap berjalan, kompetisi juga sama, termasuk pertunjukan. Jadi untuk di waktu dekat-dekat ini kita prioritaskan untuk ke konser akbar kita, untuk untuk menekankan lagi ke masyarakat bahwa keberadaan kita eksis, bahwa kegiatan seperti ini luar biasa sekali. Yang kedua, misi champion kita di bulan 6 tahun 2023. Mudah-mudahan terwujud ya. Ya, amin. Kemarin Reza pada saat ngebimbing atau mendirect teman-teman itu, adik-adik kita yang tampil kemarin itu, tentunya butuh anggaran nggak sedikit. Dari mana? Ya. Pertanyaan sangat bagus nih Mas Bu sebenarnya. Jadi untuk yang di tahap awal kita memang beberapa diapresiasi oleh donatur, kemudian kita upayakan juga untuk kegiatannya disokong oleh sumbangan masing-masing tiap-tiap anak ya, tiap anak-anak binaan kita yang ikut kompetisi, dan juga ada beberapa dari relawan yang mencarikan dana untuk kita. Ya kira-kira seperti itu Mas. Tapi sejauh ini untuk government atau pemerintah kita memang belum maksimal untuk mendorong dari sisi pendanaan. Jadi memang untuk kompetisi ini kita harus akui bahwa anggarannya cukup besar. Ya, kalaupun government nanti itu ada berminat, Reza siap untuk melakukan audisi ya dengan para stakeholder ya. Sangat, karena kegiatan kita sebetulnya baik kontributif ya, Mas Bu. Jadi apa yang bicara bahwa kita mengadakan kegiatan harus punya bakti, bakti kepada daerah dan kepada masyarakat. Salah satunya bagaimana kita bisa kegiatan kita ini bisa mengundang para investor nantinya ke depan untuk tujuan pariwisata dan pendidikan serta tujuan sosial kemanusiaan lainnya. Kira-kira seperti itu. Kalau kemarin itu adalah virtual, tentunya tidak terlalu memakan biaya besar. Yang memakan biaya besarnya itu adalah pada saat kita ke luar negeri. Onsite. Itu dia. Nah itu rencananya bagaimana? Lagi berburu funding ya? Sebetulnya kita harapkan yang prioritas pertama itu adalah pemerintah karena berkaitan dengan anggaran yang cukup besar dan memang yang kita bawa ini bukan nama pribadi kita tapi nama daerah dan nama Indonesia pastinya yang kita bawa. Jadi saya kembalikan lagi bagaimana pemerintah bisa respon kegiatan kita, karena kita adalah satu-satunya juga yang di kala pandemi pemain tunggal juga ya Mas Puh. Dan kedua ya kegiatan kita ini merangkul, kedepannya akan merangkul binaan yang sangat banyak. Kita target untuk per tahun sebanyak 500 peserta binaan penyanyi dari 500. Betul, dan itu belum termasuk
di kabupaten kota lainnya yang kita akan bina. Oke, Reja, terima kasih banyak udah kasih informasi banyak sama kita. Mudah-mudahan apa yang Reja inginkan atau cita-citain teman-teman semua bisa kewujud. Sukses nanti di kompetisi di bulan Juli. Juli. Oke. Sukses ya. Sama-sama Mas Bu. Terima kasih banyak.